Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Sunda, atau Ratu Jayadewata, putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana. Lahir 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan, yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastuka. Encana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uwanya, Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lem. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi, selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahannya Ratu Pajajaran. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Naskah itu ditulis tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana, kakeknya, alias Prabu Wangi, menurut pandangan para pujangga Sunda. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun memopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah ia dikenal dalam literatur Sunda. Wangsakerta pun mengungkapkan bahwa Siliwangi bukan nama pribadi, ia menulis. Kawalya tawang Sunda lawan ika wang carbon mewang sakwe ira wang Jawa kuluan anyebuta Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Dadieka dudungaran swaraganira, dalam bahasa Indonesia adalah, hanya orang Sunda dan orang Cirebon serta semua orang Jawa Barat yang menyebut Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Jadi nama itu bukan nama pribadinya. Arti nama Siliwangi. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara II mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut, artinya saja. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang, tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh Sang Patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Oleh karena itu, ia bersama semua pengiringnya gugur tidak tersisa. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwipantara atau Nusantara namanya yang lain. Kemasyuran Sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya ia disebut Prabu Wangi. Dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah menurut penuturan orang Sunda, leluhur, kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajagi. Pangeran Wangsakerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa tokoh Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat, sedangkan penggantinya, silihnya, bukan Sri Baduga melainkan Niskala Wastu Kancana, kakek Sri Baduga, yang menurut naskah Wastu Kancana disebut juga Prabu Wangi Sutah. Orang Sunda tidak memperhatikan perbedaan ini sehingga menganggap Prabu Siliwangi sebagai putra Wastu Kancana, Prabu Anggalarang. Tetapi dalam carita Parahyangan disebutkan bahwa Mahaprabu Niskala Wastu Kancana itu adalah Seweu, Prabu Wangi. Mengapa Dewa Niskala, ayah Sri Baduga, dilewat? Ini disebabkan Prabu Dewa Niskala hanya menjadi penguasa Galuh. Dalam hubungan ini tokoh Sri Baduga memang penerus langsung dari Wastu Kancana. Menurut Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara II, 4 ayah dan mertua Sri Baduga, Dewa Niskala dan Susuktung.
hanya bergelar Prabu, sedangkan Jayadewata bergelar Maharaja, sama seperti kakeknya Niskala Wastukancana sebagai penguasa Sunda Galuh. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutaarga, 1965, Sri Baduga itu dianggap sebagai silih pengganti Prabu Wangi Wastukancana oleh Pangeran Wangsak. Erta disebut Prabu Wangi Sutah. Silih, dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Mahaprabu Niskala Wastukancana. Carita Parahyangan. Dalam sumber sejarah ini, pemerintahan Sri Baduga dilukiskan demikian. Purbatisi Purbajati, mana mau kadatanganku musuh ganal musuh alit. Suka kereta tang lor kidul kulon wetan kena kereta rasa. Tan kereta jalakibi dina urang rea, jaloba di sang hyang siksa. Ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan kedatangan musuh, baik berupa laskar maupun penyakit batin. Senang sejahtera di utara, barat dan timur. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang banyak yang serakah akan ajaran agama. Dari naskah ini dapat diketahui, bahwa pada saat itu telah banyak rakyat Pajajaran yang beralih agama Islam, dengan meninggalkan agama lama. Pustaka Nagara Kertabumi Parwa Isarga II. Naskah ini menceritakan, bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Caitra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayatullah masih cucu Sri Baduga dari Lara Santang. Ia dijadikan raja oleh uanya, Pangeran Cakrabuana, dan menjadi raja merdeka terlepas dari Pajajaran di Tatar Pasundan, Jawa Barat dan Banten. Ketika itu Sri Baduga baru saja menempati istana Sang Bima, sebelumnya di Surawisesa. Kemudian diberitakan, bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon, tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menyerahkan diri dan masuk Islam. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita, pendeta tertinggi, Keraton Ki Purwagalih. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana, Mualang Sungsang, dari mertuanya, Ki Danusela, dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa, ayah Subang Larang Santri Syekh Kuro. Cakrabuana sendiri dinobatkan oleh Sri Baduga, sebelum menjadi susuhunan, sebagai penguasa Cirebon dengan gelar S. Ri Mangana. Karena Syarif Hidayatullah dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pagelaran, formasi tempur, karena Pajajaran adalah negara yang kuat di darat tetapi lemah di laut. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan, Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jum 150 ton dan beberapa lankaras. Untuk kepentingan perdagangan antar pulaunya, saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor, tahun. Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putra-putri dari kedua belah pihak. Ada 4 pasangan yang dijodohkan, yaitu Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana Purnamasidi, Ratu Ayu dengan Pangeran Sabrang Lor, Pangeran Jayakelana dengan Ratu Pembayun, Pangeran Bratakelana dengan Ratu Ayu Wulan, Ratu Nyawa. Perkawinan Pangeran Sabrang Lor alias Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu terjadi 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut, Kerajaan Demak, Sabrang Lor untuk sementara berada di Cirebon. Persekutuan Cirebon Demak inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduga di Pakuan. Tahun 1512 ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Imperium Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudera Pasai. Sebaliknya upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati, Syarif Hidayatullah, tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan.
Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon Demak yang terlalu akrab bukan terhadap kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah seorang permaisurinya, Subang Larang, adalah seorang muslimah dan ketiga anaknya, Walang Sungsang, alias Cakrabuana, Lara Santang, dan Raja Sangara, diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya, Islam. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan, carita Parahyangan. Tome Pires ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduga dengan komentar, "The Kingdom of Sunda is justly governed. They are honest men, kerajaan Sunda diperintah dengan adil, mereka adalah orang-orang jujur." Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa, Maladiven. Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar, 1 bahar sama dengan 3 pikul, setahun, bahkan hasil tamarin asem dikatak hanya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal. Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun KB dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa Gemu Pakuan, kemakmuran Pakuan, Sehi. Enggak tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhunan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun, tahun 1482 sampai tahun 1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing, Sang Mokteng, Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya. Sunda Wiwitan. Dalam kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan, tokoh Prabu Siliwangi dihormati sebagai gambaran pemimpin ideal masyarakat Sunda. Ia dihormati dan diakui sebagai karuhun atau leluhur para menak atau bangsawan Sunda.